Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan peternakan. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga kelembapan tanah pada pohon jeruk. Seperti yang kita alami saat ini, kita memasuki musim kemarau, di mana curah hujan pada musim ini tentunya sedikit, sehingga tanaman khususnya jeruk itu memerlukan pengairan yang lebih karena tidak adanya hujan. Mungkin ada, tapi hanya beberapa kali dalam sebulan, paling banyak maksimal 3 kali dalam sebulan. Tentunya ini sangat mengganggu pada pertumbuhan jeruk tersebut. Ditambah lagi lokasi jeruk saya ini cukup dekat dengan pantai, sehingga panasnya itu cukup ekstrim ya. Dan lagi kondisi tanah pada lahan saya ini sedikit berpasir, sehingga air sangat mudah sekali untuk meresap dan tentunya cepat mengering. Bagaimana cara mengatasi kekeringan ini agar tanaman jeruk kita tetap bisa bertahan di musim kemarau? Yang pertama, ini menurut pengalaman saya, itu saya menjaga kelembapan tanah dengan cara memberikan mulsa di sekitar tajuk pohon jeruk. Cara ini menurut saya cukup efektif untuk menahan air supaya tidak terlalu cepat untuk menguap ke udara, dan sekaligus menahan gulma agar tidak cepat tumbuh. Ada banyak jenis mulsa yang bisa kita pakai untuk menjaga kelembapan tanah. Ada yang pakai plastik, ada juga yang pakai secara alami. Nah, kali ini saya menggunakan mulsa alami, yaitu sisa-sisa tebon jagung yang sudah mengering. Nah, itu di samping mengurangi limbah, dalam artian tidak dibakar ya, itu juga bisa untuk dibuat mulsa alami. Jika teman-teman di sekitarnya itu ada semisal limbah jerami atau rumput yang sudah mengering, itu bisa dipakai sebagai mulsa alami. Jangka waktu itu selama musim kemarau bisa dipakai. Nanti setelah masuk musim hujan, mulsa alami ini itu bisa lapuk dan kemudian bisa menjadi pupuk kompos.
Selanjutnya, untuk menjaga kelembapan tanah, kita bisa melakukan tumpang sari dengan tanaman semisal jagung atau cabai. Kenapa bisa menjaga kelembapan? Karena satu, jagung bisa ternaungi. Yang kedua, itu ketika kita melakukan pengairan, itu kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yang pertama, jagung kita bisa terairi, yang kedua bisa jeruk juga. Jadi kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kalau cabai malah lebih sering lagi kita melakukan pengairan. Banyak teman-teman untuk menyarankan jeruk itu sebaiknya tidak usah ditumpang sari karena bisa mengganggu pertumbuhan jeruk itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi, malah kita harus melakukan tumpang sari karena jeruk itu minimal 3 tahun baru menghasilkan buah. Nah, selama 3 tahun kita terus mengeluarkan biaya untuk jeruk sehingga kita mengalami kerugian selama 3 tahun. Nah, untuk mengatasi bengkaknya biaya selama 3 tahun itu kita wajib melakukan tumpang sari. Di samping satu untuk modal jeruk, yang kedua bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari lahan kita. Jeruk tidak akan terganggu pertumbuhannya, asalkan kita melakukan penyemprotan secara rutin. Dua, jarak antara tumpang sari dengan jeruk itu tidak terlalu dekat, sehingga memberikan ruang yang cukup untuk melakukan perawatan terhadap jeruk itu sendiri. Nah, untuk cara yang terakhir itu kita melakukan pengairan maksimal 15 hari sekali. Itu pun dengan catatan untuk lahan saya ini seluas 7.000 meter persegi dengan populasi sekitar 420-an pohon, itu minimal 2 hari untuk melakukan pengairan.